Buku ini ditulis untuk membantu penganut Ahmadiyah yang mencari penjelasan Qur'ani dari peristiwa terana yang terjadi dalam sejarah religius manusia, yaitu kembalinya umat Yahudi ke Tanah Suci. Tidak mungkin bagi anggota gerakan Ahmadiyah memahami dan menerima argumen dasar dan kesimpulan dari buku ini, tanpa pada saat yang sama mereka juga menolak klaim Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai Al-Masih yang suatu hari akan kembali, Imam Al-Mahdi, dan sekaligus sebagai Nabi yang diutus Tuhan, dan Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi siapapun yang Dia kehendaki. Umat Yahudi bukan satu-satunya yang ditipu oleh Dajjal, banyak Muslim yang saleh, yang menunjukkan kesungguhan dalam mencapai derajat keimanan yang membangkitkan rasa hormat, juga tertipu dengan ketulusan hati. Mereka bergabung dengan gerakan Ahmadiyah dan meyakini bahwa mereka adalah satu-satunya umat yang menganut versi Islam yang benar di dunia. Padahal mereka memasuki jebakan yang disiapkan oleh Dajjal. Bagaimana mereka dapat ditipu? Gerakan Ahmadiyah mempercayai bahwa nubuat mengenai kembalinya Al-Masih diwujudkan oleh seorang Mirza Ghulam Ahmad. Ada sejumlah alasan mengapa klaim ini salah. Pertama, hadits mengenai kembalinya Al-Masih dengan sangat jelas menyatakan bahwa Al-Masih yang akan kembali adalah putra Maryam. Sedangkan Mirza Ghulam Ahmad adalah putra wanita Punjabi. Kedua, jika Mirza adalah perwujudan nubuat mengenai kembalinya Al-Masih, maka Mirza harus membunuh Dajjal Al-Masih palsu pada masa hidupnya, karena hal tersebut adalah apa yang seharusnya Al-Masih lakukan. Ini adalah apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sabdakan. Kami menunjukkan hadits secara lengkap demi kepentingan para pembaca. Dari Al-Nawas bin Sam'an, Rasul Allah menyebutkan Dajjal pada suatu pagi. Kadang-kadang dia menggambarkannya sebagai makhluk yang tidak berarti dan kadang-kadang menggambarkan kekacauannya sebagai sesuatu yang sangat berarti, dan kami merasa seperti dia berada di antara rumpun pohonan kurma. Saat kami menemui dia Nabi yang suci pada malam hari, dia melihat tanda kekhawatiran di muka kami. Dia bertanya, "Apa yang terjadi pada kalian?" Kami menjawab, "Rasul Allah, engkau menyebutkan Dajjal pagi ini. Kadang-kadang dia digambarkan sebagai makhluk yang tidak berarti dan kadang-kadang sangat berarti, hingga kami mulai merasa dia hadir dekat di suatu bagian rumpun pepohonan kurma." Maka dia bersabda, "Aku mempunyai kekhawatiran seperti kalian pada banyak hal selain Dajjal. Jika dia muncul saat aku berada di antara kalian, maka aku akan membantahnya demi kepentingan kalian. Namun jika dia muncul saat aku tidak berada di antara kalian, maka seseorang harus membantahnya demi kepentingannya sendiri, dan Allah akan menjaga setiap muslim dan melindunginya dari kejahatan Dajjal demi kepentinganku." Dajjal akan berwujud seorang lelaki muda dengan rambut menggulung keriting dan dipotong pendek, dan satu matanya buta. Aku membandingkannya dengan Abdul Uzza bin Katan. Seseorang di antara kalian yang masih hidup saat melihatnya harus membacakan kepadanya 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi surat Al-Quran yang ke-18. Dia akan muncul di jalan di antara Suriah dan Irak dan akan menyebarkan kerusakan di kanan dan kiri. Wahai hamba Allah, taatlah pada jalan kebenaran. Kami bertanya, "Rasul Allah, berapa lama dia tinggal di bumi?" Dia bersabda, "Selama 40 hari, sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya sama seperti hari kalian." Kami bertanya, "Rasul Allah, akankah sholat dalam sehari cukup untuk sholat sebanding dengan setahun?" Saat itu dia bersabda, "Tidak, tetapi kalian harus membuat perkiraan waktu dan kemudian melakukan sholat." Kami berkata, "Rasul Allah, seberapa cepat dia berjalan di bumi?" Saat itu dia bersabda, "Secepat awan didorong oleh angin, dia akan mendatangi orang-orang dan mengajaknya kepada agama yang salah. Mereka akan menguatkan kepercayaan mereka kepadanya dan menanggapinya. Kemudian, dia akan memberi perintah kepada langit. Lalu akan ada air hujan jatuh ke bumi yang menumbuhkan berbagai tanaman. Kemudian pada malam hari, ternak-ternak gembala mereka akan mendatangi mereka dengan punuk yang sangat tinggi. Kambing mereka menghasilkan banyak air susu dan panggulnya menggelembung. Kemudian, dia akan mendatangi umat manusia yang lain dan mengajak mereka. Tetapi mereka menolaknya, sehingga dia akan menjauh dari mereka. Mereka akan mengalami kekeringan, dan tidak ada yang tersisa bagi mereka dalam bentuk kekayaan. Kemudian, dia akan berjalan menuju gurun pasir, dan berkata kepadanya,
serahkanlah kekayaanmu, dan harta karun akan keluar dan berkumpul di hadapannya bagaikan kerumunan lebah. Hal ini menunjuk pada penemuan minyak bumi dan banyak kekayaan alam dari dalam perut bumi. Kemudian dia akan memanggil seseorang dengan bersemangat, menebasnya dengan pedang, memotongnya menjadi 2 bagian, dan membuat bagian-bagian jasadnya tergeletak dengan jarak terpisah jauh bagaikan jarak antara pemanah dan sasarannya. Kemudian dia akan memanggil jasad orang itu, dan dia akan datang dengan tertawa dan muka berseri-seri karena bahagia. Pada saat itulah Allah akan menurunkan Isa Yesus putra Maryam. Dia akan turun pada menara putih di sisi timur Damaskus, memakai 2 kain berwarna jingga muda, dan meletakkan tangannya pada sayap-sayap 2 malaikat. Saat dia menurunkan kepalanya, akan jatuh butir-butir keringat dari kepalanya. Dan saat dia mengangkatnya, butiran-butiran seperti mutiara akan menyebar darinya. Setiap orang tidak beriman yang mencium bau tubuhnya akan mati dan nafasnya akan mencapai sejauh dia dapat memandang. Kemudian, dia akan mencarinya Dajjal hingga dia menangkapnya di pintu gerbang Lut dan membunuhnya. Kemudian suatu umat yang dilindungi Allah akan mendatangi Isa Yesus putra Maryam. Lalu dia akan menyeka muka mereka dan memberitahukan kepada mereka tentang kedudukan mereka di surga. Pada keadaan itulah Allah akan menurunkan kepada Isa wahyu ini. Aku telah memunculkan di antara hamba-hambaku suatu umat yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Engkau bawalah orang-orang ini dengan selamat ke Tur. Dan kemudian Allah akan mengirim Yajuj dan Majuj dan mereka akan turun berkerumun dengan cepat dari setiap ketinggian. Yang pertama dari mereka akan melewati Danau Tiberias dan meminum airnya, dan saat yang terakhir dari mereka melewatinya, dia akan berkata, dahulu pernah ada air di sini. Isa dan sahabat-sahabatnya kemudian akan dikepung di sana di Tur. Dan mereka akan sangat tertekan, sehingga kepala lembu akan lebih diinginkan oleh mereka daripada 100 dinar. Rasul Allah Isa dan sahabat-sahabatnya akan memohon kepada Allah yang akan mengirimkan kepada mereka serangga-serangga yang akan menyerang leher Yajuj dan Majuj, dan pada pagi hari mereka Yajuj dan Majuj akan binasa. Rasul Allah Isa dan sahabat-sahabatnya kemudian turun, dan mereka tidak akan menemukan sedikit pun ruang di bumi yang tidak dipenuhi oleh perbusukan dan bau busuk. Rasul Allah Isa Yesus dan sahabat-sahabatnya kemudian akan memohon kepada Allah yang akan mengirim burung-burung yang memiliki leher bagaikan unta-unta baktrian, dan mereka akan membawa dan melempar mereka jenazah Yajuj dan Majuj kemanapun Allah kehendaki. Kemudian Allah akan menurunkan hujan, sehingga tidak ada rumah dengan tembok bata atau tenda dengan bulu unta dapat menghindar, dan hujan itu akan mencuci bumi hingga bersih menyerupai cermin. Kemudian bumi akan diperintahkan memunculkan buah-buahannya dan mengembalikan berkahnya. Maka akan tumbuh buah delima yang besar, sehingga sekelompok orang dapat memakannya dan berteduh di bawah kulitnya. Seekor sapi perah akan memberikan begitu banyak susu, sehingga sebangsa dapat meminumnya. Unta perah akan memberikan susu dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga sesuku dapat meminumnya, dan domba perah akan memberikan susu yang begitu banyak, sehingga sekeluarga dapat meminumnya. Pada saat itu, Allah mengirim angin sejuk yang akan menenangkan orang-orang bahkan sampai melewati ketiak mereka. Dia akan mengambil nyawa setiap muslim, dan hanya orang-orang jahat akan tetap hidup, yang akan melakukan perzinahan seperti keledai, dan azab hari kiamat akan menimpa mereka. Sahih Muslim. Hadits tersebut jelas, Isa Yesus Al-Masih asli akan membunuh Dajjal Al-Masih palsu, kemudian dia akan mencarinya Dajjal, hingga dia menangkapnya di pintu gerbang Lut dan membunuhnya. Jika Mirza Ghulam Ahmad adalah perwujudan nubuat dalam hadits mengenai kembalinya Isa Yesus alaihi salam, maka dia harus membunuh Dajjal. Jika demikian, tidak ada kemungkinan bagi Dajjal Al-Masih palsu untuk melanjutkan misinya setelah kematian Mirza, tetapi Mirza meninggal segera setelah lahirnya gerakan Zionis dan tidak hidup untuk melihat kemenangan besar Dajjal, yaitu pembentukan negara Israel gadungan dan kembalinya umat Yahudi ke Tanah Suci. Dalam keseluruhan sejarah religius manusia, tidak pernah terjadi peristiwa yang keanehannya dapat dibandingkan dengan prestasi Dajjal Al-Masih palsu ini. Ketiga, ada sejumlah bukti bahwa kita masih hidup pada zaman Dajjal Al-Masih palsu. Contohnya adalah sebagai berikut.
Filosofi syirik dalam materialisme modern yang telah mewujudkan nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa Dajjal berusaha menipu seluruh manusia untuk menyembahnya sebagai sembahan selain Allah Maha Tinggi. Pusat serangan materialisme muncul dari Pulau Inggris. Hadits Tamim Ad dari dalam Sahih Muslim dengan jelas menandakan bahwa saat Dajjal dilepas dia akan berada di sebuah pulau dan dari pulau itulah dia akan memulai serangannya kepada seluruh manusia dan umat Yahudi. Kami telah menunjukkan dalam bab 8 bahwa pulau itu tidak mungkin selain Inggris. Filosofi syirik dalam epistemologi barat modern yang menolak keabsahan pengetahuan spiritual intuitif internal adalah bukti pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Dajjal, Al-Masih palsu, melihat dengan satu mata, sedangkan Tuhanmu tidak melihat dengan satu mata. Epistemologi satu mata inilah yang dianut peradaban barat modern kemudian disebarkan kepada seluruh umat manusia yang lainnya melalui pendidikan barat modern lagi-lagi. Inggrislah yang memimpin serangan epistemologi tersebut. Politik universal syirik negara-negara sekuler modern pun mewujudkan nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa Dajjal Al-Masih palsu akan mengajak seluruh manusia untuk menyembahnya sebagai Tuhan selain Allah Maha Tinggi. Peradaban barat modern membentuk negara sekuler modern yang menyatakan bahwa kedaulatan ada pada negara dan otoritas negara adalah yang paling berkuasa dan hukum negara adalah hukum tertinggi. Allah dapat menyatakan sesuatu itu haram, tetapi negara dapat membuatnya menjadi halal. Yakni mengizinkannya. Ini jelas-jelas merupakan syirik tetapi mengherankan sekali. Bahkan umat muslim sulit untuk mengenali dan memahaminya. Seluruh dunia sekarang menganut negara sekuler dan perserikatan bangsa-bangsa sekuler yang memimpin sistem sekuler tersebut. Tetapi hal ini bahkan belum terjadi saat Mirza Ghulam Ahmad meninggal. Revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan perjalanan udara dan luar angkasa, telepon, telekomunikasi modern lainnya, DLL, telah dicampur aduk untuk menipu bahwa hal-hal itu bermanfaat, padahal hal-hal itu mengandung bahaya. Revolusi tersebut belum selesai. Masih menyimpan berbagai penemuan ajaib dan menakjubkan yang akan ditunjukkan. Revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi berhubungan dengan Dajjal, dan hal ini dapat dilihat dalam hadits yang menyatakan, sebagai kontor, bahwa Dajjal akan mengendarai keledai yang berjalan secepat awan dan memiliki telinga yang sangat lebar. Ini menunjuk pada pesawat terbang modern dan pesawat tempur. Allah Maha Tinggi menciptakan manusia kemudian mengumumkan kepada para malaikat bahwa dia akan menempatkan suatu makhluk di bumi yang berfungsi sebagai khalifahnya akan beraksi demi kepentingannya dengan kemampuan taat kepadanya. Kekaisaran Khilafah Islamiyah melakukan hal tersebut dengan tepat. Kekaisaran Khilafah Islamiyah mengakui kedaulatan dan kekuasaan Allah dan mengenali hukum Allah sebagai hukum tertinggi. Khilafah tersebut dihancurkan oleh peradaban barat setelah kematian Mirza dan digantikan oleh negara sekuler modern yang berlandaskan syirik. Negara sekuler baru dianut oleh Turki di tempat khilafah. Ini adalah perbuatan Dajjal, namun ini terjadi setelah kematian Mirza. Riba diterapkan dalam sistem ekonomi di seluruh dunia, mewujudkan nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa zaman Dajjal Al-Masih palsu adalah zaman ketika riba menyebar secara universal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membuat nubuat bahwa suatu zaman akan datang saat kita tidak dapat menemukan seorang pun dari seluruh manusia yang tidak mengkonsumsi riba, dan jika ada orang yang mengaku bahwa dia tidak mengkonsumsi riba, sesungguhnya debu riba menimpanya. Nubuat itu sekarang telah terwujud. Sekarang ini, riba menguasai ekonomi di seluruh dunia. Tetapi hal tersebut belum terjadi saat Mirza Ghulam Ahmad meninggal. Revolusi feminis modern dan perjuangannya untuk kebebasan wanita mewujudkan nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai wanita sebagai kaum terakhir yang mendatangi Dajjal Al-Masih palsu. Kaum terakhir yang mendatangi Dajjal adalah wanita, sampai sedemikian hingga seorang lelaki akan memulangkan ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, dan bibinya, lalu mengikatnya erat-erat, takut mereka pergi kepadanya Dajjal. Kanz al-Ummal, Volume 7, Hadits No. 2116. Kebanyakan umat yang mengikuti dia Dajjal adalah Yahudi dan wanita. Kanz al-Ummal, Volume 7, Hadits No. 2114.
Pencemaran lingkungan yang menyebabkan perubahan iklim seperti dalam nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terwujud pada zaman Dajjal al-Masih palsu. Hal tersebut sekarang menjadi kenyataan di dunia, tetapi Mirza sudah meninggal. Penipuan yang menakjubkan pada zaman modern, ketika penampilan dan kenyataan menjadi sangat berlawanan satu sama lain. Jalan menuju surga tampak seperti jalan menuju neraka, dan sebaliknya jalan menuju neraka tampak seperti jalan menuju surga, adalah bukti bahwa Dajjal masih bekerja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa Dajjal akan melakukan hal tersebut. Pembebasan tanah suci dari kekuasaan umat non-Yahudi Muslim, kembalinya umat Yahudi ke tanah suci, dan pembentukan negara Israel.